Salve fratres, te iterum videre, Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Welcome into the jungle of Protestantism. Disclaimer ya, sekali lagi, Protestantisme yang saya maksudkan adalah gagasan yang diinisiasi oleh 3 orang Katolik yang kemudian dianatema melalui Konsili Trente pada abad ke-16. Saya tidak menyinggung jemaat Protestan manapun, kecuali kalau ada ajaran yang sama dengan gagasan Protestantisme yang saya maksud, apa boleh buat. Kali ini saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita akan berbicara tentang ibadat sejati. Ibadat sejati itu, dan yang kali ini agak biblis sedikit ya, sintesis dari Roma bab 12 ayat 1 dan Maleaki bab 1 ayat 11 dalam perspektif Katolik. Nah, di dalam dunia apologetika ada orang Katolik yang dengan tegas mengatakan, ya contohnya kadang-kadang Patris Allegro juga, di Protestan tidak ada penyembahan. Kita elaborasi maksudnya apa. Di Protestan tidak ada penyembahan. Jadi pertanyaannya seperti ini, apakah Protestan menyembah Allah? Pertanyaan ini memang belakangan kembali bergaung, memanas di ruang-ruang komentar YouTube, Facebook, TikTok setelah beberapa video viral dari 2 kubu apologet. Contoh, apologet internasional ya, bukan apologet ece-ece dalam negeri, Konoha. Trent Horn di sisi Katolik dan Gavit Ortlund di sisi Protestan. Ingat, Trent Horn di sisi Katolik dan Gavit Ortlund di sisi Protestan. Dan seperti biasa, kedua pihak membawa senjata argumen masing-masing. Dan seperti biasa juga, penonton awam terseret dalam debat yang seringkali kehilangan kejelasan masalah pokok. Kejelasan pokok masalah. Saya pikir hal yang sama juga terjadi di platform biru, di mana beberapa orang Protestan menangkap ujung argumen saya lalu mencoba untuk membalikannya. Tapi mereka akan menghindar kalau diajak untuk turun menyelam ke dasar substansi. Masalahnya sederhana tapi pelik, saudara-saudari. Katolik berbicara tentang misa kudus sebagai puncak ibadah. Protestan menganggap ibadah pribadi mereka, pujian, doa, penyerahan diri, sudah merupakan ibadah penuh. Lalu muncul stereotip konyol, seolah Katolik berkata, kalau tidak misa, kamu tidak sedang menyembah Tuhan. Dalam arti tertentu, it's true but not really. Ya. Sementara Protestan membalas, kalau begitu, kasihku kepada Yesus tidak berarti apa-apakah di mata kalian? Nah, seperti ini kan. Yang penting Yesus, tidak peduli itu tata literasi. Akhirnya begitu kan. Ping-pong, 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 ping-pong. Tidak selesai. Let's menyelam lebih ke bawah. Sebenarnya ini adalah jebakan retoris yang harus kita urai. Ya. Pertama, Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa ibadah personal Protestan itu 0 poin di mata Tuhan. Roma bab 12 ayat 1 jelas diakui gereja. Mempersembahkan tubuh sebagai kurban hidup adalah ibadah rohani yang sejati. Ya, tetapi, dan disinilah pembedanya, iman Katolik menegaskan bahwa ibadah pribadi hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya yang tidak kalah penting adalah ibadah komunal, liturgis, dan sakramental, kurban misa, yang bukan sekedar peringatan atau simbol, melainkan partisipasi nyata dalam kurban Kristus di Kalvari. Sampai titik ini, saudara-saudara kita mengalami kuah kosong. Bagi Katolik ini bukan opsional, bukan pilihan. Ini bukan bumbu tambahan, no. Ini inti resep yang Tuhan sendiri tentukan. Menolak dimensi komunal ini sama saja dengan memangkas ibadah Kristen dari blueprint cetak biru yang Yesus sendiri berikan. Protestan mungkin menolak klaim ini ya, tapi sayangnya kitab suci, tradisi, dan nubuatan para nabi sudah lebih dulu memposisikan kurban sejati sebagai pusat ibadah umat Allah. Ya. Maka kuliah kita pada malam hari ini tidak akan berhenti pada iya, Protestan juga menyembah Allah,
itu terlalu gampang dan terlalu aman. Kita akan menelusuri secara sistematis mengapa tanpa kurban misa ibadah Kristen kehilangan dimensi yang diperintahkan Tuhan, dan mengapa posisi Katolik, kenapa posisi Katolik meski merasa terganggu bagi sebagian telinga, terasa mengganggu bagi sebagian, merasa terganggu dan terasa mengganggu, kayak sepertinya permainan pasif aktif ya, merasa terganggu, terasa mengganggu bagi sebagian telinga, justru paling konsisten secara biblis, historis, dan teologis. Jadi posisi Katolik dengan kurban misanya itu paling konsisten secara biblis, historis, dan teologis. Let's begin. Vamonos. Yang pertama, mari kita lihat ada distingsi dasar dalam ibadah, perbedaan mendasar di dalam ibadat. Di sini banyak debat Katolik dan Protestan itu menjadi bising, gaduh. Ya, keduanya sering bicara tentang ibadah, seolah istilah itu punya definisi tunggal. Perhatikan misalnya bukan debat ya, TikTokan terakhir antara Patrice Smith, Alberto Mampung, dan Patrice Allegro. Itu soal kata ibadah. Ya. Dalam tradisi gereja dan juga dalam kitab suci, ibadah punya dua dimensi yang saling mengisi, bukan saling meniadakan. Yang pertama, ibadah personal atau personal worship. Inilah yang sering dikedepankan Protestan, dan memang tidak salah. Ya. Roma bab 12 ayat 1 tidak main-main ketika memerintahkan kita untuk mempersembahkan tubuh sebagai kurban hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadah rohani yang sejati atau logike latreia, inti dari relasi personal dengan Tuhan. Berdoa di kamar, memuji Tuhan di perjalanan kerja, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, itu semua sah dan bernilai. Iya, Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa semua ini kosong tanpa misa. Tetapi, mari kita jujur, saudara-saudariku. Jika ibadah hanyalah urusan pribadi di ruang hati, kita akan jatuh pada teologi me and my Jesus, aku dan Yesusku, yang praktis memotong umat Allah dari pola ibadah yang sejak perjanjian lama selalu melibatkan umat secara komunal di hadapan altar. Nah, itu titik ini yang belum. Karena ya, kebanyakan saudara-saudara kita Protestan akhirnya jatuh ke dalam teologi me and my Jesus, I love you Lord. Itu saja kan. Selesai, tidak ada berlutut, tidak ada sujud kan. Padahal menurut Al-Mawfu, sujud itu penyembahan. Terus kalau menyanyi I love you Lord, kapan bersujudnya? Kalau sibuk menyanyi I love you God, ke Lord kan. Yang kedua, dari tadi itu ibadah internal ya. Yang kedua ini ibadah eksternal atau communal worship. Disinilah Katolik mengibarkan panji. Ibadah eksternal bukan sekedar kebaktian umum atau praise and worship bersama atau KKR, kebaktian kebangunan rohani. Ya. Ini adalah kurban liturgis yang nyata, kurban misa yang secara sakramental menghadirkan kembali, bukan mengulang bukan mengulang kurban Kristus di Kalvari, sebagaimana ia sendiri tetapkan pada the Last Supper, perjamuan terakhir. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Lukas bab 22 ayat 19. Kenangan di sini bukan nostalgia. Kata Yunani anamnesis berarti partisipasi aktif dalam peristiwa yang dihadirkan secara sakramental, dan di sini hal ini selalu berbentuk persembahan kurban, bukan sekedar ingatan mental atau lagu rohani, bukan sekedar simbol, bukan sekedar memori. Real participation, presensia realis, kehadiran nyata. Nah, ada kesalahpahaman yang sering memicu api perdebatan. Masalahnya, beberapa cara Katolik mengkomunikasikan hal ini, mengkomunikasikan hal ini di ruang publik terdengar seperti, kalau tidak misa, ibadahmu sia-sia. Not so like that. Lalu sebagian Protestan bereaksi, kalau begitu semua cinta dan pengabdianku kepada Yesus, benarkah tidak ada nilainya?
jawaban Katolik yang benar itu seperti ini. Bukan begitu. Ibadah personal itu penting. Oke, my Jesus, I love you, Lord. Oke, boleh. Ibadah personal itu penting. Tapi itu belum lengkap. Lengkapnya adalah both and. Keduanya. Hati yang menyembah dan kurban komunal yang nyata. Ya. Ini bukan hasil konsili abad pertengahan, ya, melainkan pola ilahi yang sudah ada sejak kurban di kemah suci, bait Allah, nubuat Maleakhi bab 1 ayat 11, hingga pemenuhan sempurnanya di dalam perayaan Ekaristi. Jadi tidak cukup hanya I love you Lord saja. Ti amo Deus, tua face nunca falha. No. Jadi ada dasar biblis untuk kurban misa. Karena ada kesalahpahaman, pikirnya tidak penting I love you Lord, kan? I love you Lord bukan tidak penting, tapi masih kurang. Nah, ada dasar biblis, mana ayatnya begitu? Itu untuk menjawab pertanyaan, mana ayatnya untuk kurban misa? Banyak Protestan modern, termasuk si Gavin Ortlund yang kita ambil sebagai kasus, berkata bahwa tidak ada bukti di Perjanjian Baru bahwa ibadah Kristen melibatkan kurban komunal. Nah, itu seperti mengatakan Alkitab tidak pernah bicara soal roti sambil menutup mata di saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari buka kitab suci, bukan sekedar kutipan hobi. Yang pertama, Yohanes bab 4, ibadah dalam roh dan kebenaran. Konteksnya jelas, ya, ibadah dalam roh dan kebenaran. Pernah dengar kan kalau debat dengan teman-teman kita yang Protestan? Ibadah dalam roh dan kebenaran. Konteksnya ini menjelas. Perempuan Samaria mengeluh tentang lokasi ibadah, bait Allah di Yerusalem versus Gunung Gerizim. Yang dibicarakan di sini bukan acara doa keluarga atau quiet time saat teduh, ya, melainkan kurban di altar. Dalam Perjanjian Lama, pujian bisa diberikan di mana saja, tetapi kurban hanya boleh di altar bait Allah. Ya, kurban hanya boleh di altar bait Allah. Yesus menjawab bahwa waktunya telah tiba di mana ibadah sejati tidak terikat tempat, tetapi dilakukan dalam roh dan kebenaran. Roh berarti tidak lagi terikat pada lokasi fisik tertentu. Kebenaran berarti ibadah itu ditujukan kepada Allah yang sejati, bukan dewa versi Samaria. Nah, ini menggemakan Maleakhi bab 1 ayat 11. Di segala tempat akan dipersembahkan kurban yang murni bagi namaku. Pertanyaannya, di manakah nubuatan ini tergenapi? Dalam Ekaristi, di mana dari timur sampai barat umat Allah mempersembahkan kurban murni di setiap altar gereja Katolik di seluruh dunia. Nah, itu yang pertama, Yohanes bab 4, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, 1 Korintus bab 10, meja Tuhan versus meja berhala. Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar menjauhi persembahan berhala. Lalu tanpa basa-basi, dia membandingkan persembahan itu dengan perjamuan Tuhan atau Ekaristi, dan ia menulis, bukankah mereka yang makan persembahan itu mendapat bagian di mezbah? 1 Korintus bab 10 ayat 18. Nah, catat baik-baik, mezbah. Ya, kata Yunaninya thusiasterion. Mezbah, ya, mezbah, ingat mezbah, bukan panggung musik, bukan kursi mimbar. Mezbah, altar, adalah tempat kurban. Paulus mengaitkan langsung meja Tuhan, Ekaristi, dengan konsep kurban di altar. Kalau Ekaristi hanya simbol atau snack rohani, mengapa Paulus bicara seolah kita juga mempersembahkan sesuatu di altar? Ya, nanti kita tanya para ekseget. Yang ketiga, masih dari dasar biblis, Melkisedek. Kenal Melkisedek kan? Kenal? Oke, kenal. Tipologi kurban roti dan anggur. Kejadian bab 14 menampilkan Melkisedek, imam Allah Maha Tinggi, mempersembahkan roti dan anggur. Dan surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa Kristus adalah imam dalam tata imamat Melkisedek. Ibrani bab 7 ayat 17. Imam seturut cara Melkisedek. Para bapak gereja dari Cyprianus hingga Agustinus tidak melihat ini sebagai snack untuk Abraham. Snack itu apa? Kudapan, ya. Snack untuk Abraham.
melainkan sebagai kurban yang menubuatkan Ekaristi. Itu tafsiran para bapak gereja. Protestan yang menolak ini harus menjawab pertanyaan sederhana. Jika Kristus adalah imam menurut cara Melkisedek, lalu persembahannya di perjamuan terakhir, roti dan anggur, bukan kurban, maka Yesus gagal mengikuti pola imamat yang dikatakan kitab suci. Kalau imam seturut Melkisedek, berarti dia gagal kalau tanpa roti dan anggur. Nah, mari kita lihat ada benang merah dari kitab suci. Benang merah itu maksudnya intisari. Di perjanjian lama, ibadah sejati selalu berpusat pada kurban yang Allah sendiri tetapkan. Ada nubuatan Nabi akan datang kurban murni yang universal. Dari Maleakhi bab 1 ayat 11. Kemudian Yesus menetapkan perjamuan kudus dengan bahasa kurban. Inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Para rasul berbicara tentang meja Tuhan, mezbah, dan partisipasi dalam kurban Kristus. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah rancangan ilahi yang membuat misa kudus bukan tambahan opsional, tetapi jantung ibadah Kristen. Setelah kitab suci, seperti biasa dalam gereja Katolik, ada kesaksian tradisi suci. Bagi sebagian Protestan, kata tradisi sudah cukup untuk memicu reaksi alergi teologis. Tapi kalau kita bicara serius, mustahil membicarakan ibadah Kristen tanpa menoleh ke sejarah umat Kristen awal. Sebab kalau kurban misa hanyalah penebuan abad pertengahan sebagaimana yang dituduhkan, seharusnya para saksi abad-abad pertama Kristen itu bungkam total. Faktanya, mereka justru paling lantang bicara tentang misa. Kita lihat, bapak gereja awal ini saksi dari abad pertama dan kedua. Ada Didache, itu akhir abad pertama sampai awal abad kedua. Didache ini sudah berbicara tentang mengumpulkan umat pada hari Tuhan dan mempersembahkan kurban yang murni. Bahasa yang jelas-jelas menggemakan Maleakhi bab 1 ayat 11. Kemudian Santo Ignatius dari Antioquia, kata orang sih santo ini yang paling dibenci oleh Protestan, entahlah. Santo Ignatius dari Antioquia, kira-kira tahun 107, murid langsung dari Rasul Yohanes. Dia menyebut Ekaristi sebagai daging Yesus Kristus dan menegur mereka yang menjauh dari altar, bukan panggung atau ruang ibadah fleksibel, tapi altar kurban. Ya, altar. Dia menegur mereka yang menjauh dari altar, ya, bukan panggung atau apalah, mimbar, bukan, tapi altar. Kemudian Santo Justinus Martir tahun 165 menggambarkan misa sebagai pertemuan di mana roti dan anggur menjadi Ekaristi dan dipersembahkan dalam doa lalu dibagikan kepada umat. Nah, ini adalah bahasa liturgis dan persembahan, bukan piknik rohani atau KKR. Nah, ada Santo Agustinus. Ya, ini santo favoritnya orang Protestan. Ekaristi sebagai propitiatio. Protes besar Protestan modern adalah bahwa misa sebagai kurban untuk arwah tidak ada di Alkitab. Ya kan? Pasti banyak Protestan modern mati-matian berkata, misa mendoakan orang, misa khusus untuk orang mati itu tidak ada di Alkitab. Jawaban Agustinus kira-kira 430, Ekaristi dapat menjadi propitiatio, yaitu persembahan perdamaian, kurban pendamaian bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal untuk pengampunan dosa atau meringankan hukuman mereka. Ya, bahasa ini bukan hasil Konsili Trente, tapi berasal dari teolog yang Protestan sendiri suka kutip untuk hal-hal lain. Ya, ini yang saya mau tanya dalam kesempatan saya mau tanya Rumampuk dan Patrick Smith. Coba cek, kalau memang Anda memfavoritkan Agustinus, silahkan baca pengantar Confessiones itu. Bahkan dia meminta supaya orang mempersembahkan misa untuk ibunya Monica. Berarti Agustinus sesat menurut Patrick Smith dan Albert Rumampuk. Yang ketiga ada konsistensi historis dari gereja Katolik. Selama 2 milenium, dari Roma ke Antioquia, dari Alexandria ke Kartago, pola ini tidak berubah. Apa polanya? Umat berkumpul pada hari Tuhan, Dies Domini, Domingo, yang kemudian menjadi Minggu. Ya kan, kamu tahu kenapa hari Minggu berasal dari kata
bahasa Portugis domingo, dari kata bahasa Latin dies dominica. Umat berkumpul pada hari Tuhan, imam mempersembahkan kurban roti dan anggur di altar, ingat di altar, dan kurban dipahami sebagai partisipasi dalam satu kurban Kristus di Kalvari. Yang berubah hanyalah ornamen dan bahasa liturgis, esensinya tetap sama. Klaim bahwa kurban misa tidak dikenal sebelum abad pertengahan hanyalah mitos yang lahir dari membaca sejarah dengan kacamata reformasi. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tradisi itu bukan saingan kitab suci. Bagi orang Katolik, tradisi suci bukan kompetitor kitab suci, melainkan kaca pembesar yang membuat teks kitab suci terlihat dalam bentuk konkret yang dijalani gereja sepanjang sejarah. Masih belum paham juga tentang tradisi ya. Sama seperti peta kuno yang diberi tanda jalan oleh para pelaut yang benar-benar pernah berlayar, tradisi memberi bukti lapangan bahwa yang dibaca di Yohanes 4 dan 1 Korintus 10 memang diwujudkan di altar-altar nyata sejak abad pertama. Jadi sampai detik ini kamu tahu kan, baca Alkitab tanpa tradisi itu nonsens. Nonsens. Ya. Kemudian ya itu tentang dari kitab suci dan tradisi ya. Nah, penting pada kesempatan ini juga kita memberikan koreksi terhadap pandangan Protestan. Kalau mau jujur saudara-saudari, sebagian besar keberatan Protestan terhadap misa sebagai kurban lahir bukan dari kitab suci, melainkan dari paket warisan reformasi yang sejak awal memang memotong dimensi liturgis komunal dari ibadah Kristen. Yang dipertahankan hanyalah ibadah personal, yang tentu berharga, tapi dibiarkan kehilangan tulang punggung. Ingat, tulang punggung yang Tuhan sendiri tetapkan. Ya, jadi akhirnya lentur ke sana sini. Makanya mau KKR, mau pakai gasnya itu karena apa? Tulang punggungnya tidak ada, selesai, kuah kosong. Buahnya menarik ke sana sini. Nah, dagingnya sudah dimakan di orang Katolik. Mari kita lihat, mari kita memberi koreksi satu persatu. Yang pertama, klaim bahwa tidak ada kurban komunal di Perjanjian Baru. Setidaknya klaim ini yang disampaikan oleh Gavin Ordon. Argumen ini ambruk begitu kita baca Yohanes bab 4 dan 1 Korintus bab 10 dengan mata tapee, kata orang Kupang, mata terbuka. Kitab suci bukan hanya bicara soal pujian dan doa pribadi, tapi juga altar, persembahan, dan nubuat tentang kurban murni di segala bangsa. Maleakhi bab 1 ayat 11. Nah, mengabaikan ini sama saja dengan membaca kisah Keluaran, tapi menghapus semua bagian tentang kemah suci dan persembahan kurban, lalu berpura-pura bahwa ibadah Israel kuno adalah sekedar menyanyi di rumah. Menyanyi goodness of God. Ya. Yang kedua, klaim masih dari Protestan, misa bukan perintah Kristus. Oke. Yesus sendiri pada perjamuan terakhir berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Lukas bab 22 ayat 19. Kata anamnesis di sini bukan ingat-ingat manis sambil memejamkan mata. Oh, me and my Jesus. Oh, Yesusku. Tidak ada di situ. Tapi istilah liturgis, anamnesis itu istilah liturgis yang berarti menghadirkan kembali peristiwa yang dikenang secara sakramental. Kalau Kristus hanya mau kita mengingat tanpa mempersembahkan, mengapa dia memilih bentuk roti dan anggur yang jelas-jelas adalah persembahan altar Melkisedek? Ya, kita tunggu tanggapan dari para ekseget. Saya bukan ekseget ya. Yang berikut masih klaim dari saudara-saudari kita yang Protestan, tradisi hanya menambah-nambah. Ya, pernah dengar ini seberapa kali bukan? Ribuan kali. Tradisi yang dimaksud Katolik bukan tambahan liar, bukan saudaraku, melainkan kesaksian hidup para murid dan penerus mereka tentang cara ibadah yang memang sudah dijalankan sejak awal. Mengabaikan tradisi ini berarti memutus diri dari komunitas iman yang menyalurkan kitab suci itu sendiri. Ironisnya, Protestan percaya kitab suci, tapi memotong jalur historis yang memberikannya. Bakar jembatan kayak dia bisa berkomunikasi lagi dengan orang yang mewariskan kitab suci kepada mereka. Nah, inti masalahnya adalah ada puzzle yang hilang.
Puzzle itu apa? Gambar jigsaw begitu ya. Teka-teki, potongan teka-teki yang hilang. Ibadah personal Protestan, doa, pujian, penyerahan diri adalah bagian penting dari ibadah sejati. Yes, Katolik mengakuinya. Tetapi itu bukan gambaran utuh, belum penuh, ya, belum penuh. Tanpa kurban komunal di altar, ibadah Kristen menjadi setengah resep. Ada bumbu, ada api, tapi tidak ada menu utama. Jadi apa? Lengkuas su ada, kemangi su ada, masako juga su ada, api su pasang, tapi daging di mana? Terakhir makan kuah kosong, adik. Tidak ada hidangan utama di situ. Kalau Tuhan sendiri sudah menyiapkan mejanya di Ekaristi, mengapa puas hanya dengan dapur rumah masing-masing? Tuhan sendiri sudah buat tempat resto mewah. Terus kamu bikin kampung dapur sendiri, lalu ini masakan istimewa Tuhan ada di sini. Nah, mari kita lihat sintesis teologisnya. Di titik ini ada garis besarnya sudah cukup jelas ya. Katolik tidak sedang memojokkan ibadah personal Protestan. No. Kita justru mengakui nilainya. Seturut Roma bab 12 ayat 1. Ini pilar yang tidak tergoyahkan. Tetapi di atas fondasi itu, kitab suci dan tradisi menuntut sesuatu yang lebih. Kurban komunal yang nyata sebagai puncak ibadah umat Allah. Di mana sintesisnya? Lihat Mazmur 51. Hati yang hancur dan kurban yang benar. Hati yang hancur dan kurban yang benar. Oke, Protestan hanya terbatas pada hati yang hancur, belum sampai pada kurban yang benar. Mazmur 51 menegaskan seperti ini. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Tetapi Mazmur itu tidak berhenti di sana. Ayat 21 sampai 22 melanjutkan, setelah hati benar, maka engkau akan berkenan kepada kurban yang benar, kurban bakaran dan kurban keseluruhan. Maka orang akan mempersembahkan lembu jantan di atas mezbahmu. Ini pola both end. Ya, kalau yang sudah sering mengikuti katekes saya pasti tahu kan, beda pola pikir Protestan dan Katolik itu. Katolik itu both end atau et, dan, keduanya dan. Sementara pola pikir Protestan selalu jatuh ke dalam dikotomi palsu, atau. Ini atau itu. Yang penting hati atau yang penting liturgi. Yang penting seperti itu kan. Yang penting Yesus bukan Maria. Yang penting hati bukan liturgi. Yang penting ini bukan itu. Yang penting ini bukan itu. No, Gereja Katolik menerimanya secara utuh. Makanya disebut Katolikan. Gitu. Jadi inilah pola both end atau pola pikir et. Pertama, hati yang rendah. Kedua, kurban yang nyata. Bukan memilih salah satu. Sayang sekali di Protestan hanya memilih hati yang rendah. Kurban yang nyata sana ada. Tapi mau pilih kurban yang nyata bagaimana? Sakramen imamat tidak ada. Mau buat bagaimana? Ya sudah, terakhir Luther, Calvin dan Zwingli belokkan sudah teologinya. Tidak usah transubstansiasi lagi. Karena kamu ngomong transubstansiasi, mereka orang Katolik yang paham bahwa hanya imam yang bisa melakukan konsekrasi. Ya tidak mungkin. Kalau kita sudah menolak imamat, ya tidak ada transubstansiasi. Selesai. Itu kuncinya di situ. Karena Protestan toh dibuat oleh orang Katolik, bukan? Mereka paham teologi Ekaristi. Makanya mereka bilang, kita memang tidak bisa buat Ekaristi. Jadi mari kita adakan saja KKR, kebaktian kebangunan rohani. Nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, melambai-lambai, satu orang sembuh, selesai, kita pulang. Iya kan? Betul toh? Nah. Lalu ada Roma bab 12 ayat 1 dan Maleakhi ayat 1:11 itu bertemu di altar. Roma bab 12 ayat 1 itu menekankan ibadah personal, yaitu menyerahkan tubuh sebagai kurban hidup. Sementara Maleakhi bab 1 ayat 11 menubuatkan ibadah komunal, kurban murni dari timur ke barat. Kedua ayat ini tidak saling meniadakan. Mereka adalah dua sisi satu koin yang sama, yang diukir sempurna dalam perayaan Ekaristi. Jadi, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi adalah titik puncak dan sumber dari kekristenan. Fons et culmen dari kekristenan. Jika kamu orang Kristen, harus bersumber dari Ekaristi dan berpuncak pada Ekaristi. Kalau tanpa Ekaristi berarti kosong ada.
Sudah naik tapi tanggung. Ya. Sudah mulai dengan ibadah tapi masih tanggung. Harus naik ke puncak dan sumber. Fons et culmens. Konsili Vatikan kedua menyebut Ekaristi sebagai puncak dan sumber seluruh kehidupan Kristen. Culmen et fons. Culmen et fons. Culmen itu artinya puncak. Dari situ kita punya kata kulminasi kan. Lalu ada fons. Fons artinya sumber. Nah, puncak artinya segala doa, pelayanan, dan devosi pribadi mengalir menuju kurban misa sebagai bentuk persembahan sempurna kepada Allah. Puncak. Kemudian dari situ sebagai sumber, dari misa rahmat mengalir kembali untuk menghidupkan ibadah personal setiap umat. Gitu. Jadi kalau hanya tiap hari hanya menyanyi I love you Lord, song kuat nanti orang angin tiup sih langsung jatuh itu. I love you Lord habis harus naik supaya terima komuni, dapat kekuatan baru turun kembali menyanyi lagi I love you Lord, begitu. Kalau tidak angin tiup jatuh adik. Jadi Ekaristi adalah fons et culmens dari seluruh kehidupan Kristen. Sampai sini paham ya saudara-saudaraku. Nah, ada logika ilahi. Iman yang bertumbuh. Inkarnasi ya. Logikanya ada pada inkarnasi saudara-saudara. Allah menciptakan kita dengan tubuh dan roh. Maka ibadah kepadanya juga harus bersifat rohani dan jasmani. Ya. Kurban misa menjadikan prinsip ini nyata. Iman bukan hanya getaran hati, bukan soal hati, bukan yang penting hati. Tidak, iman bukan yang penting hati. Iman itu hati dan juga tindakan liturgis yang terlihat, terdengar, dan dirayakan bersama. Makanya kenapa ada lagu, musik, kenapa ada apa istilahnya vestment, pakaian liturgi yang agung, kemudian ada ukup untuk aroma, itu untuk indera penciuman, lalu ada lonceng, indera pendengaran, lonceng dan musik, indera pendengaran. Penglihatan itu ada kaca patri, patung, dan ikon. Seluruh panca indera, bro. Lalu koreografi Tuhan bersamamu dalam nama Bapa dan Putra, duduk, berdiri, tubuh dan jiwa. Ya. Ibadat itu tubuh dan jiwa. Iman itu jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Karena manusia itu rohani dan jasmani. Manusia bukan hantu yang melayang-layang. Sampai sini bisa tangkap. Itu logika ilahi, itu iman yang bertubuh, iman yang inkarnatif. Di sini Protestan menurut saya gagal total. Ya. Gagal karena apa? Orang-orang Katolik yang menciptakan teologi Protestan, mereka tahu bahwa tanpa suksesi apostolik tidak mungkin ada sakramen imamat, dan tanpa sakramen imamat tidak mungkin ada sakramen Ekaristi. Case closed. Sesudah itu kamu variasi sudah. Mau teologi, mau cuplik ayat sana sini untuk variasi sana sini, tetap karena kamu tahu orang Katolik kok pastor 2 orang tambah Calvinnya ex seminaris. Jadi sudah teologi Protestan. Nah, mengapa Protestan kehilangan dimensi ini? Reformasi memutus kontinuitas dengan pola ibadah komunal Perjanjian Lama yang digenapi dalam Perjanjian Baru. Akibatnya, ibadah yang tersisa adalah fragmen. Indah secara personal, indah secara pribadi, tapi cacat secara sakramental. Mengabaikan misa berarti mengabaikan rancangan ibadah yang Yesus sendiri tetapkan sebelum wafatnya. Ya, maka ketika tidak tahu bagaimana cara ibadah dan kamu menyusun sendiri tata cara ibadah, jatuhnya ke penyembahan berhala. Karena kamu menyembah Tuhan sesuai dengan keinginan kelompokmu sendiri, bukan keinginan Tuhan sendiri yang diwahyukan melalui gerejanya. Nah, itu kenapa Protestan kehilangan ini? Ya, karena protes tuh. Jadi saudara-saudara, mari kita akhiri dengan kejujuran intelektual, bukan sekedar retorika. Ya. Jawaban pertama, iya, dengan tegas. Protestan menyembah Allah. Ya. Ibadah personal mereka berupa doa, pujian, penyerahan diri adalah nyata dan berharga. Yes. No, tidak.
karena itu belum memenuhi seluruh rancangan ibadah yang diwahyukan Allah. Kitab suci dari nubuat Maleakhi hingga Paulus di 1 Korintus bab 10 menuntut ibadah komunal yang berpusat pada kurban sejati. Ya. Orang Katolik, gereja Katolik tidak sedang berkata, tanpa misa kamu tidak beriman. Bukan. Tanpa misa kamu tidak beriman. Bukan. Camkan itu, wahai teman-temanku yang bukan Katolik. Gereja Katolik berkata, tanpa misa ibadahmu kehilangan bagian yang Tuhan sendiri tetapkan sebagai puncak. Itu perbedaan besar, dan itulah mengapa gereja berani mati mempertahankan altar. Dari katakombe Roma hingga pedalaman misi di Brasil, Amazon sana, orang pertahankan ini altar. Mazmur 51 sudah memberi kita resepnya. Hati yang hancur dan kurban yang benar. Roma 12 ayat 1 memberi fondasinya. Maleakhi bab 1 ayat 11 menubuatkan puncaknya. Dan Ekaristi, sakramen Ekaristi menggenapinya. Saudara-saudari, Protestan mungkin puas dengan yang penting hati, hanya hati. Tapi Katolik berpegang pada kitab suci dan tradisi, tidak mau mencuri setengah dari persembahan yang layak bagi Raja segala raja. Iman tanpa misa adalah surat cinta tanpa perkawinan, tanpa pernikahan. Indah, tapi berhenti sebelum janji itu dimeteraikan di altar. Jadi iman Kristen tanpa perayaan Ekaristi itu seperti surat cinta tanpa perkawinan. Kamu mau feeling good terus, tapi tidak mau terlibat dalam komitmen perkawinan. Jatuh cinta itu memang indah, saudara-saudari, tapi perkawinan itu butuh komitmen. Ya. Iman tanpa misa itu berhenti seperti orang yang mau pacaran saja dan mau berhenti ketika mau dimeteraikan di altar menjadi perkawinan. Dan di altar itulah, saudara-saudari, umat Katolik setiap hari berdiri, bukan sekedar mengenang Yesus, tapi mempersembahkan dia sendiri, sang anak domba, kepada Bapa, persis seperti yang ia perintahkan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ingat ya, sumber, puncak, dan sumber. Jadi menyanyi I love you Lord, I love you Lord, hati su hancur kan, lalu datang misa, terima tubuh Kristus, turun kembali, I love you Lord, itu kuat kembali untuk karya sosial karitatif yang kamu bilang Patrice Allegro omong-omong season buat pelayanan. Ya, pelayan itu harus misa dulu baru pelayanan. Kalau tidak mau dapat kekuatan dari mana? Kalau hanya sekedar pelayanan saja, ateis lebih hebat daripada Protestan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada kuliah-kuliah berikutnya. God bless you all.